Baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Agni Yumna Fahira dengan nomor NRP 50172411038. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengolahan data dari data Wellog yang nantinya bakalan saya cluster menggunakan K-means clustering sehingga dia bakalan menghasilkan cluster litologi batuan dari borehole tersebut. Oke, jadi di sini merupakan sumber data saya yang saya ambil dari GitHub, di mana di sini datanya itu merupakan data yang pernah dipakai untuk machine learning competition pada tahun 2020. Oke, di sini adalah eh, yang lebih jelasnya. Jadi eh, data ini itu merupakan data Wellog original yang dia diambil dari Norwegian government. Oke, selanjutnya kita langsung coba codingnya. Oke, pertama di sini saya akan mengimport library yang penting. Itu sklearn untuk siluetnya. Terus kalau obviously clusternya. Oke. Oke, selanjutnya setelah kita import library, kita bakalan masuk ke data preprocessing, di mana nanti di data preprocessing kita bakalan melihat datanya, kita bakalan ngerit datanya, lalu setelahnya kita bakalan lihat apakah datanya itu sudah clean dan juga sudah cantik. Itu dot well data. Oke, jadi di sini datanya totalnya ada 18.270 dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan 7 parameter. Di mana parameternya di sini ada RHOB atau dia itu merupakan singkatan dari book density-nya. GR ini adalah gamma ray, depth ini adalah kedalaman, lalu NPHI di sini itu adalah neutron porosity-nya, jadi dia eh, melambangkan porositasnya. Lalu di sini PEF itu merupakan fotoelektriknya. Lalu di sini DTC ini berhubungan dengan seismic slowness-nya. Lalu karena di sini ini ada beberapa data yang non, di sini di NPHI, PEF, DTC, maka kita perlu cleansing. Karena kalau misalkan dibiarkan nanti bisa berpengaruh pada hasil modelnya. Di sini coba eh, kita hitung berapa yang kosong. Oke, jadi di sini untuk NPHI, PEF, DTC ada segini yang kosong. Nah, ini kalau kita lihat nggak terlalu banyak kalau misalkan dibandingkan sama keseluruhan data kita, sehingga nanti kita bakalan nge-eliminasi datanya aja. Nah, oke, jadi di sini adalah data yang sudah di replace yang nanya. Lalu di sini datanya menjadi 12.202 data. Oke, selanjutnya di sini bisa kita lihat datanya ini belum cantik karena dia skalanya masih terlalu besar untuk setiap datanya. Sehingga di sini kita perlu adanya standarisasi. Mengingat kalau K-means clustering itu kan dia berdasarkan jarak. Jadi dari centroid ke data-data di sekitarnya itu dihitung jaraknya. Nah, kalau misalkan skalanya ini perbedaan skala antara parameter satu dengan parameter yang lainnya itu jauh, itu nanti bakalan berpengaruh sama clusternya. Sehingga di sini kita perlu standarisasi. Untuk standarisasi sendiri itu kita bisa melihat rumus di sini. Bisa. Oke, jadi rumus standarisasi atau z-score-nya itu adalah X min mu per apa ini? Per sigma. Nah, jadi X-nya di sini itu adalah nilai asli dari data, mu-nya adalah rata-rata atau mean, lalu sigma-nya itu merupakan standar deviasi dari seluruh datanya. Nah, lalu karena di sini datanya banyak ya, di sini kita bakalan pakai standar scalar yang bawaan dari scikit-learn-nya supaya lebih ringkas. Processing.
Oke, R, F, O. Oke, jadi di sini, oh wait, Andas, typo. Kita run lagi. Oke. Jadi di sini data yang udah di standarisasi itu bakalan disimpan di DF scale di data frame baru. Sehingga nanti ketika kita itu memasukkan datanya ke dalam K-means clusteringnya itu bakalan kita pakainya DF scale-nya, bukan bukan DF yang awal. Oke, selanjutnya karena sudah distandarisasi, sudah cantik datanya, maka kita bakalan masuk ke data modelingnya. Nah, di sini untuk K-means clustering sendiri itu kan kita harus menentukan K-nya atau jumlah klasternya. Nah, untuk kali ini metode yang bakalan digunakan itu ada dua untuk eh, memastikan jumlah K-nya atau jumlah klasternya. Yang pertama kita bakalan lihat dari eh, elbow. Elbow, jadi metode plot elbow nanti bakalan kita gunakan untuk melihat titik-titik mana aja yang dia itu berpotensi menjadi nilai optimal dari K-nya. Nah, lalu setelah itu kita bakalan pakai silhouette score untuk melihat titik yang mana yang dia itu benar-benar bagus atau paling bagus untuk dimasukkan ke K-means clustering kita. Oke, selanjutnya di sini kita langsung aja. Hmm, Di sini kita bakalan kasih range dari K1 sampai 10. Di sini kita kasih random state karena seperti yang kita tahu bahwa K-means clustering itu kan bekerjanya itu dengan menggunakan centroid menentukan titik awal, lalu nanti bakalan dihitung dengan jarak di data sekitar-sekitarnya. Nah, random state ini itu gunanya untuk dia ngefix ngefix posisi awal sehingga begitu kita run dari running pertama sampai running selanjutnya itu nanti eh, data awalnya itu nggak bakalan berubah-ubah. Kita copy langsung aja. Oke. Di sini yang bakalan saya masukkan, ini saya eliminasi bagian kedalaman karena dia bukan merupakan sifat fisis batuan. Dia cuman keterangan kedalaman saja, sehingga di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima parameter yang saya masukkan. Ini langsung kita plot. Kasih judul. Ya sih.
Typo. Oh, wait. Oh, yes. Masters. Jadi kita tunggu. Reference object has no attribute inertia. Oh, typo juga. Nah, oke. Di sini bisa kita lihat kalau semisal kita bisa tinjau dari sum obscured error-nya atau SSE-nya, di mana dia itu turun atau degradasinya itu sangat curam di titik 1 sampai 4, 4, 5, 6 ini. Nah, jadi kemungkinan besar nanti itu eh, optimalkannya bakalan ada di titik antara 4, 5, sama 6. Nah, untuk menentukan satu titik, kita bakal menggunakan metode silhouette score, di mana nanti dia bakalan muncul skornya, sehingga kita tahu kita harus ngambil cluster yang mana. Ini typo ya? Untuk awal di sini, kita bakalan coba di angka 4. Kita kasih random state-nya sama kayak tadi, 2. Sebenarnya random state ini bebas berapa aja, asalkan dia konsisten. Namis dot oh, Wikipedia. Masukin ini. Oh, mana lupa. Copy. Uh, di sini kita kasih 3 angka di belakang koma aja. Kok nggak untuk? Nah, dan kita coba running. Closing parenthesis does not match di bagian labels. Oh, oke. Invalid decimal literal. Oh, baik. Kita tunggu. Oke, jadi untuk N cluster 4 ini nilai silhouette-nya ada di 0,541. Sekarang kita coba di 5. Apakah dia bakalan menurun ataukah naik? Dia makin makin turun, makin jelek. Coba 6. Harusnya sih kalau 6 bakal makin jelek ya. Hmm, 0,458. Oke, jadi berarti dia yang paling bagus itu ada di ini. Sekarang coba 3. 0,527. Yang 4 tadi 0,54. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa time cluster yang paling bagus untuk K-means clustering data ini itu adalah 4. Oke, selanjutnya karena kita sudah menentukan nilai K-nya, maka kita bisa langsung nge-fit dan juga nge-predict data ke dalam K-means clusternya.
Oke, jadi ini hasil dari data yang sudah di cluster. Jadi data cluster tadi itu dimasukkan ke DF yang data awal tadi, sehingga kita bisa melihat oh data nomor ini, RHOB-nya ini, GR, DEP, NPHI, PEF, YTC itu ternyata klasternya itu adalah 0. Nah, baru setelah ini kita bakalan ngeplot untuk hasil lebih jelasnya. Nah, tetapi karena untuk plottingan sendiri itu bisanya maksimal 3 dimensi ya, maka kita nggak bisa memasukkan semua parameter ini ke dalam ke dalam plotnya. Nah, di sini kita bakalan memilih dua parameter yang bakalan kita jadikan sumbu Y dan juga sumbu X. Nah, karena di sini itu parameter yang sangat paling berpengaruh terhadap litologi itu merupakan RHOB dan juga NPHI, di mana dia itu densitas dan juga porositas, maka kita bakalan menggunakan kedua parameter tersebut. PHI. Ingatnya terpakai makna. Kok dia di dalam sih? Nah, kok bubble? Berarti porosity. Terus, kita kasih kalau di mana labelnya di sini cluster. Tapi show. Nah, you forgot a comma. Gini sih. Oh, hmm. Kok nggak inden? Kocak lah. Nggak sengaja ke inden. Oke, di sini sudah muncul, di mana di sini itu sumbu Y-nya dibuat porosity dan juga sumbu X-nya adalah book density. Nah, terus di sini adalah clusternya, sehingga nanti kita bisa menentukan ketika kita sudah profesional gitu ya, kita bisa menentukan, oh, di sini ada book density-nya segini, porosity-nya sendiri, segini, dan juga data-data pelengkap lainnya, itu ternyata masuk ke dalam cluster nomor 2 gitu. Terus ada yang nomor 1, ada yang nomor 3, nomor 4. Ya, seperti itu. Oke, jadi eh, oh, jadi mungkin untuk tambahan, karena tadi ada juga depth atau kedalamannya, mungkin kita di sini bakalan coba untuk mengganti sembunyinya menjadi depth, sehingga kita bakalan tahu litologinya menurut menurut kedalamannya itu seperti apa. Nah, ini dia. Ini klasternya agak tumpuk-tumpuk, jadi agak kurang jelas karena datanya sendiri juga banyak sekali. Nah, tetapi di sini kita bisa lihat distribusi dari klasternya menurut berdasarkan kedalaman dari borehole-nya. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.